Puji Tuhan, Shalom, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana ketika Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, yaitu Pak Gomar Gultom, yang memberikan tanggapannya soal vonis hakim yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo soal kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ya, karena kenapa teman-teman? Karena menurut Pak Gomar Gultom, ya, vonis mati untuk Ferdy Sambo itu adalah sebuah hal yang berlebihan. Wow, ini luar biasa sekali teman-teman ya. Dan saya pikir ini pertama kali ya setelah divonisnya Ferdy Sambo, Ketua PGI angkat bicara. Ya, padahal kalau kita melihat juga beberapa waktu yang lalu soal adanya pelarangan-pelarangan ibadah ya di berbagai gereja-gereja di daerah Jawa Barat, saya hampir saya tidak mendengarkan atau melihat bagaimana tanggapan dari Pak Gomar Gultom. Oke lah, ini kan lain kasus teman-teman ya. Dan ini saya pikir juga penting untuk kita harus ketahui apa yang disampaikan oleh Pak Gomar Gultom di sini. Kita akan lihat saja ya. Seperti apa yang saya tampilkan di sini ya, dengan sebuah judul berita, PGI tanggapi vonis mati Ferdy Sambo. Ini dia. Kami hargai keputusan. Ya, kami hargai tapi keputusan yang berlebihan. Oke, artinya bahwa PGI memang menghargai keputusan dari hakim, tetapi keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada Ferdy Sambo itu adalah sebuah hal yang berlebihan menurut PGI ya. Oke, kita akan baca saja di sini teman-temannya dari situs kompas.tv ya. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyampaikan pandangannya terkait vonis hukuman mati yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada terdakwa Ferdy Sambo. Ya, jelas sekali teman-temannya bahwa di sini yang menyampaikan pandangan atau komentarnya adalah pihak dari PGI ya. Lanjut, nah ini dia, langsung saja dari Pak Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom mengaku menghargai proses peradilan dan perlunya hukuman yang berat bagi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Jelas teman-temannya bahwa Pak Gomar Gultom menjelaskan di sini bahwa beliau menghargai proses pra peradilan yang sudah berjalan dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J ini ya. Tetapi di sini disampaikan oleh Pak Gomar Gultom juga, dan perlunya ya memang hukuman berat harus diberikan kepada Ferdy Sambo ya dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J ini. Artinya memang yang diharapkan itu bahwa untuk seorang Ferdy Sambo harus diberikan hukuman berat ya. Oke. Lalu dikatakan di sini, namun hukuman mati. Nah ini dia. Namun hukuman mati adalah sebuah keputusan yang berlebihan, mengingat Tuhanlah pemberi, pencipta, dan pemelihara kehidupan, kata Gomar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV pada hari Senin yang lalu 13 Februari 2023 malam. Nah ini dia teman-temannya. Jadi menurut Pak Gomar Gultom ini, bahwa tadi kita sudah melihat ya bahwa beliau juga menginginkan agar Ferdy Sambo diberikan hukuman berat ya. Tetapi masalah hukuman mati yang dijatuhkan atau yang divonis untuk seorang Ferdy Sambo itu adalah keputusan yang berlebihan, teman-teman. Kenapa? Alasan dari Pak Gomar Gultom di sini adalah karena Tuhan yang memberi, Tuhan juga adalah pencipta, dan Tuhan pemelihara kehidupan. Ya, jelas sekali bahwa kita mengerti akan hal itu, bahwa Tuhanlah yang memberi segala sesuatu di dunia ini. Dia juga pencipta dan dia pemelihara kehidupan kita. Artinya mungkin dalam hal ini bahwa Pak Gomar Gultom
lebih setuju bahwa masalah hukuman mati itu biarlah itu di tangannya Tuhan, biarlah itu kita kembalikan menjadi haknya Tuhan untuk mengambil hak hidup untuk seseorang, begitu ya. Jadi artinya hukuman mati ini jangan sampai dilakukan untuk seorang Ferdy Sambo. Itu menurut saya teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Pak Gomar Gultom di sini. Nah ini dia ya. Dengan demikian, hak untuk hidup merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh umat manusia. Jelas ya. Dan karenanya hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak untuk mencabutnya. Nah, jelas sekali bahwa Pak Gomar Gultom di sini bahwa hak hidup itu adalah merupakan hak masing-masing manusia, ya. Dan ini dia. Dengan demikian hak untuk hidup merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh umat manusia dan karenanya hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak untuk mencabutnya. Nah, ini dia teman-teman yang sedikit saya coba singgung juga di sini bahwa kejadian di tanggal 8 Juli 2022 juga Pak Gomar Gultom itu terbukti dikatakan oleh hakim, nantinya kita akan baca juga bahwa yang merencanakan pembunuhan ini adalah Gomar Gultom. Iya kan? Jadi inilah hukum di Indonesia. Saya tidak membela hukum di Indonesia, enggak. Tapi kita bicara soal undang-undang juga ya. Masalah yang tadi disampaikan, saya setuju bahwa memang Tuhanlah pemilik kehidupan. Dan untuk mengambil nyawa seseorang itu adalah haknya Tuhan, ya kan? Nah, saya percaya akan hal itu. Tetapi kita juga melihat apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, ya. Itu juga sudah menyalahi aturannya Tuhan gitu ya. Sudah menyalahi aturannya Tuhan di mana beliau ya melakukan juga hal yang keji, hal yang jahat ya untuk harus menghabisi Joshua Huta Barat ya kan, sampai direncanakan loh gitu Pak. Ini berat sekali. Bukan berarti saya tidak setuju dengan apa yang Bapak sampaikan soal firman Tuhan atau soal dalil-dalil yang disampaikan. Saya setuju akan hal itu, tapi sekali lagi kita ini kan tinggal di negara hukum ya. Tentunya mungkin ada hal-hal lain yang mungkin harus diperhatikan juga di sini, dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gomar Gultom bahwa mungkin ada hukuman yang lebih berat lagi ya, yang penting jangan sampai dihukum mati. Oke, saya setuju akan hal itu, tapi inilah undang-undang, inilah hukum yang sudah ditetapkan bahwa yang maksimalnya itu adalah hukuman mati seumur hidup ya 20 tahun, dan ada lagi hukuman-hukuman yang lebih ringan lagi. Jadi saya pikir mungkin di sini yang dimaksudkan oleh Pak Gomar Gultom mungkin bisa jadi ya hukuman seumur hidup ya. Itu menurut saya teman-teman, saya nggak ngerti tapi itu menurut saya saja. Nah ini dia, Gomar mengatakan penegakan hukum seharusnya bertujuan memelihara kehidupan yang bermartabat. Oke ya. Oleh karena itu segala bentuk hukuman hendaknya memberi peluang kepada para terhukum untuk kembali ke jalan yang benar. Peluang untuk memperbaiki diri ini akan tertutup bila hukuman mati diterapkan, ucapnya. Saya pikir bukan berarti tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gomar Gultom soal ada peluang untuk kembali ke jalan yang benar sih ya. Justru saya pikir ini kan belum dieksekusi gitu loh. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung nih ya, kalau kita hitung-hitung untuk sementara Pak Ferdy Sambo belum dihukum mati, belum dieksekusi begitu. Jadi saya pikir kalau memang ini yang harus dilakukan, beliau harus dihukum mati, maka peluang untuk kembali ke jalan yang benar juga masih ada kesempatan untuk beliau, walaupun itu tidak lama ya. Tidak lama karena mungkin kapan akan dijadwal bahwa beliau akan dieksekusi untuk hukuman mati. Tapi paling tidak peluang ini masih ada. Ya hari ini saja beliau Pak Ferdy Sambo bisa mengubah ya, membaharui kehidupannya menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu pasti bisa. Ya kemarin saya sampaikan bahwa beliau harus bertobat ya, dan beliau harus sadar dan mengakui bahwa dia salah. Ya, dan pertama kali yang harus dilakukan kalau boleh dia menghubungi keluarga Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat untuk minta maaf benar-benar dari hati. Ya kan, kalau ini masalah kita hitung-menghitung ada peluang enggak untuk
berbalik ke jalan yang benar. Saya pikir ada ya sebelum beliau dieksekusi sesuai dengan apa vonis yang dijatuhkan oleh Pak Hakim. Tapi mungkin menurut Pak Gumar Gultom ini ya peluang ini maksudnya biar lebih lama lagi, artinya biar menjadi berkat terlebih dahulu. Saya pikir begitu teman-teman. Jadi kita hitung-hitung lah di sini. Kalau masalah peluang masih ada lah, karena masih belum dijadwal kapan akan dieksekusi. Kalaupun itu memang nantinya yang menjadi hasil akhir, karena bisa jadi kan ada naik banding ya kan, bisa mungkin ada perubahan nanti hukuman yang akan dijatuhkan kepada Ferdy Sambo ya kan. Seperti yang lalu-lalu seorang MKC yang divonis 10 tahun di pengadilan negeri mana itu ya, yang di Jawa Barat itu teman-temannya, lalu kemudian ketika naik banding di Pengadilan Tinggi Bandung akhirnya dikurangi 4 tahun menjadi 6 tahun saja ya kan, bisa jadi berkurang ya. Oke, lalu di sini dikatakan ia menilai hukuman mati semestinya tidak boleh lagi diterapkan karena Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM dan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik. Ya, seterusnya, hal ini kata dia juga ditegaskan dalam Undang-Undang 1945-28I ayat 1 bahwa hak untuk hidup dan selanjutnya adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oke, kita akan baca sepenuhnya teman-teman ya, apa isi daripada Undang-Undang 1945 pasal 28I ayat 1. Kita akan lihat di sini. Ini dia. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi artinya bahwa memang ini sebuah dalil juga teman-temannya bahwa manusia mempunyai hak untuk hidup ya. Apakah ini juga merupakan sebuah jaminan untuk semua penduduk? Kenapa saya bilang begitu? Karena kita lihat di sini juga, apalagi di sini ada hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani dan hak beragama. Kalau kita melihat hal soal beragama juga seringkali kita dilakukan ya kayak gimana gitu ya, pemaksaan ya, bahwa kalau bukan agama saya maka Anda tidak boleh melakukan ajaran-ajaran ibadah seperti ibadah dan sebagainya gitu kan. Maka saya pikir di sini mungkin ini yang memang harus ya. Tapi saya pikir bahwa Pak Gumar Gultom, kalau ini sudah ditampilkan ayat-ayat yang seperti ini, maka Pak Gumar Gultom sepertinya juga tahu bahwa soal pelarangan ibadah itu adalah sebuah hal yang melanggar undang-undang, Pak. Dan kita harus bersuara akan hal itu ya, karena saya lihat selama ini juga tidak begitu sering saya melihat Bapak menyampaikan suaranya ya atau tanggapannya soal adanya pelarangan pendirian rumah ibadah dan juga pelarangan ibadah-ibadah di gereja-gereja yang ada di sana. Ya kan, kita harus bersuara juga, Pak. Saya pikir ini benar, tapi saya nggak ngerti lah apakah ada ayat lain yang mendukung soal hukuman mati yang memang sudah diatur. Ya tentunya kita juga harus melihat ayat yang itu juga. Jadi karena ini kita bukan orang hukum ya, kita hanya mencoba menyampaikan apa yang menjadi isi dari hati nurani kita, teman-teman ya. Menurut Gomar, hukuman mati juga terkesan sebagai pembalasan dendam oleh negara atau rasa frustasi negara dan masyarakat karena gagal menciptakan tata masyarakat yang bermartabat. Kemarin juga saya sampaikan teman-temannya bahwa ketika Ferdy Sambo divonis pada saat itu, saya sebenarnya nggak tega juga. Benar, saya nggak tega teman-temannya kalau sampai juga hukuman ini benar-benar dijatuhkan untuk Ferdy Sambo. Tapi ya saya kembalikan bahwa kita menghargai putusan hakim ya. Kalau memang itu yang menjadi keputusan hakim, maka saya pikir ya itu harus dilakukan ya. Tetapi ya kita oke lah ya, kan ada perubahan undang-undang yang baru kan, yang baru disahkan Desember yang lalu itu, tapi sepertinya sih baru berlaku itu 4 tahun setelah disahkan gitu ya, bahwa kalau ada hukuman mati tidak langsung dieksekusi, tetapi masih diberikan hukuman pencobaan selama 10 tahun
dan mungkin dalam jangka waktu 10 tahun itu ada perubahan-perubahan, ya mungkin yang bersangkutan sebagai narapidana ada pembaharuan dalam hidupnya, dia menjadi orang yang baik, maka mungkin hukuman mati itu bisa dikurangi menjadi hukuman seumur hidup atau malah hukuman 20 tahun dan sebagainya, ya kan. Nah, lalu dikatakan di sini teman-teman ya, rasa frustasi itu dilampiaskan kepada terhukum, ujarnya. Dia juga meragukan hukuman mati akan memberi efek jerah. Ya, jadi menurut Pak Gumar Gultom, saya pikir bahwa hukuman mati ini tidak akan memberikan efek jerah kepada masyarakat. Karena kenapa? Ini dia alasannya. Terbukti kasus narkoba terus meningkat meski negara telah mengeksekusi mati beberapa pelaku tindak pidana narkoba. Ya, memang benar juga kalau kita melihat di sana teman-temannya, bahwa sampai hari ini juga banyak yang melakukan mengkonsumsi narkoba, menjadi agen gitu kan. Tapi ya kita nggak tahu lah ya. Bisa jadi juga kita kan nggak tahu bagaimana seseorang itu bisa berlaku hidup baik ya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, kan begitu. Lalu ini dia ya, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh Hakim Wahyu Iman Santoso memvonis Ferdy Sambo dengan hukuman mati dan istrinya Putri Candrawati dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Ya, benar sekali teman-teman ya. Nah, keduanya dijatuhi hukuman yang lebih berat dibandingkan tuntutan tim jaksa penuntut umum. Jelas sekali bahwa Ferdy Sambo waktu itu dituntut seumur hidup, tetapi vonisnya malah hukuman mati. Sedangkan Putri Candrawati kemarin itu dituntut 8 tahun, tapi malah divonis 20 tahun penjara, ya kan. Dalam sidang tuntutan, jaksa menuntut Sambo dihukum penjara seumur hidup, benar. Sedangkan Putri dituntut 8 tahun penjara. Majelis Hakim menilai tidak ada hal-hal yang meringankan bagi kedua terdakwa. Mereka berdua dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 sabda pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya, jelas tidak ada hal yang meringankan yang dilihat oleh hakim saat-saat sidang, ya kan, sehingga ya akhirnya Ferdy Sambo dikatakan harus ya dihukum mati. Ini dia, khusus untuk Ferdy Sambo, ya juga dinyatakan terbukti melanggar pasal 49. Nah, ini dia tambahan hukumannya ya teman-teman ya. Ada pasal lain yang juga dikenakan kepada Ferdy Sambo, yaitu pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 garing 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 garing 2008 tentang ITE ya, ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya kan, jadi itulah teman-temannya yang kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Gumar Gultom di sini. Jujur, saya secara pribadi saya juga merasa kasihan, ya nggak tega kalau sampai Ferdy Sambo memang harus dihukum mati. Tetapi karena ini adalah putusan hakim, maka saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gumar Gultom. Ya, kita menghargai putusan hakim, ya kan? Kita menghargai putusan hakim, tetapi semuanya kembali ya kepada Ferdy Sambo. Saya pikir untuk bisa menyadari kesalahannya dan mengakuinya, masih ada waktu untuk Pak Ferdy Sambo berubah, minta ampun kepada Tuhan. Ya, minta ampun kepada Tuhan ya, untuk ya yang penting semuanya minta ampun lah ya. Minta ampun benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah sebuah hal yang keji di mata Tuhan. Oke teman-teman, dan sekian saja yang boleh saya sampaikan pada saat siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.